Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Kana Aziza, NPM 2021020092. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tarekat Muktabarah dan Gairul Muktabarah. Dosen pengampu Bapak Muhammad Irfan, SHI, MSy. Pada dasarnya, tarekat yang ada di dunia ini terbagi menjadi dua macam, yaitu tarekat Muktabarah dan tarekat Gairul Muktabarah. Beberapa orang berpendapat, salah satunya oleh Sri Mulyati, menyebutkan bahwa salah satu yang menjadi tolak ukur dari sahnya tarekat adalah silsilah. Kiai Zikron Abdullah menjelaskan, awalnya tarekat itu berasal dari Rasulullah yang menerima wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Jadi, semua tarekat yang muktabarah itu sanatnya mustasil, silsilahnya bersambung sampai kepada Nabi. Kalau tarekat sanatnya tidak nyambung sampai kepada Rasulullah, itu disebut tarekat Gairul Muktabarah. Hal ini menjadi acuan dalam kemuktabarahan tarekat adalah dengan melihat pelaksanaan syariat yang diterapkan, karena tarekat muktabarah benar-benar melaksanakan syariat dengan benar dan ketat. Selain itu juga, Syekh Mursyid adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditetapkan sebagai musyrik untuk menyampaikan Al-Quran dan Sunnah Rasul kepada seluruh umat manusia. Mereka dikenal dengan banyak sebutan, salah satunya adalah Al-Imam, Khalifah Rasul, Sultan Aulia, dan sebagainya. Jadi dapat disimpulkan bahwa tarekat muktabarah ini tarekat yang tidak pernah terputus sanatnya sampai Rasulullah SAW selaku pembawa tarekat pertama. Walaupun pada masa Rasulullah belum ada bahasa tarekat seperti yang dikenal luas seperti sekarang, tetapi ajaran tarekat yang ada sekarang akan disebut muktabarah jika sanatnya pada akhir bertemu dengan Rasulullah SAW. Sebaliknya, Gairul Muktabarah adalah tarekat yang sanatnya tidak sampai kepada Rasulullah SAW. Keputusan sanad ini disebabkan dua hal. Pertama, silsilah Syekh Mursyid tarekat tidak sampai kepada Rasulullah SAW. Kedua, terdapat syekh yang tidak menerima ijazah takli dari syekh sebelumnya, atau Syekh Mursyid yang mengajarkan tarekat tidak mendapatkan ijazah dari syekh sebelumnya. Kecenderungan lain tarekat Gairul Muktabarah ini adalah sering tidak menjalankan syariat dengan benar dan ketat, dan lebih mengedepankan kebatinan seperti melihat alam gaib, kekebalan, dan hal-hal mistis lainnya yang bertentangan dengan syariat. Dr. Andrew Sheikh Haji Jamaluddin, seorang pakar tasawuf, dia seorang ahli qiraat, menuliskan perkembangan qiraah antara lain tarekat yang diakui kesahihannya. Ada 40 tarekat yang menjadi penjuru dunia, antara lain yang pertama tarekat Qadariyah, yang kedua tarekat Naqsabandiyah, dua tarekat Zaziliyah, tarekat Ahmadiyah, tarekat Rifayah, tarekat Dasukiyah, tarekat Akbariyah, tarekat Mauwiyah, tarekat Qurabaniyah, tarekat Subwadiyah, tarekat Kalwatiyah, tarekat Jalutiyah, tarekat Baghdasiyah, tarekat Ghazaliyah, tarekat Rumiyah, dan lain sebagainya. Tarekat di atas adalah tarekat yang tidak bisa diganggu-gugat keberadaannya, karena sah adanya sanatnya bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Selain nama-nama tarekat yang terdaftar di atas, jika ada yang nama terkait maka perlu dicari kebenarannya. Nyambung tidak silsilahnya, apakah keberadaan mursyid tersebut sudah mendapat ijazah takli untuk melanjutkan tarekat yang sudah ada dari guru sebelumnya. Kesimpulannya dari penjelasan di atas, maka dapat diperuncing oleh bahwa tarekat merupakan ajaran yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul, kemudian diajarkan secara turun-temurun kepada sahabat, tabi'in, dan sampai kepada para sufi. Tidak lain tujuannya hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat mungkin tanpa ada pembatasan. Tarekat yang merupakan kelanjutan dari tasawuf adalah salah satu cabang ilmu dalam Islam yang bisa diikuti dan diamalkan ajarannya, karena pada dasarnya tarekat mempelajari tasawuf secara kolektif. Tarekat adalah cara atau metode yang untuk menemukan jalan lurus untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tasawuf adalah usaha untuk sufi mendekatkan kepada Allah, maka tarekat adalah cara untuk melakukan sebagai calon sufi untuk menjadi makrifatullah. Perkembangan tarekat tidak lantas berjalan mulus. Terbukti hal ini pernah bertentangan oleh Imam Al-Ghazali, bahkan mengharamkannya. Namun seiring dengan ketetapan berkembangnya ajaran tasawuf, maka kemudian Imam Al-Ghazali membolehkan. Bahkan setelah itu tarekat berkembang dengan pesatnya sampai hingga sekarang.
Beberapa hal yang perlu diketahui ketika masuk dalam organisasi tarekat adalah perlu diketahui asal muasal tarekat tersebut, apakah betul-betul dari Rasulullah atau hanya dibuat-buat oleh orang lain yang tidak sezaman dengan Rasulullah, bahkan cenderung menipu untuk menjadi terkenal. Juga perlu diketahui bahwa mursyidnya apakah mendapat ijazah dari guru-guru sebelumnya. Tarekat muktabarah dan gairullah muktabarah perlu dicermati dengan baik. Selanjutnya saya akan membacakan dalil mengenai tasawuf. Yang pertama, Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, Allazina amanu wa ta'aminu qulubuhum bizikrillah ala bizikrillahi tatma'inul qulub. Artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Selebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.